Karlina Putri. Saya Wahyuni Fitriani. Saya Bunga Lestari. Saya Putri Fatimah Zahra. Saya Rabiatul Adawiyah. Saya Sofiatul Fadilah. Saya Syarila Kebali. Saya Victoria Maridari. Saya Salmanella Umairo. Di sini kami akan menunjukkan video mengenai perencanaan tata ruang di wilayah kabupaten atau kota. Penyusunan rencana tata ruang kabupaten atau kota merupakan alat pengaturan, pengendalian, dan pengarahan ruang di wilayah kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan undang-undang otonomi daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal reformasi di Republik ini. Lalu, direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan pemerintah daerah dipengaruhi oleh dinamika politik nasional. Daerah otonomi adalah sebuah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonomi atau kebebasan dari pemerintahan di luar daerah tersebut. Biasanya, suatu daerah diberi sistem ini dikarenakan keadaan geografisnya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas dari negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut. Di Indonesia, daerah otonomi diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Acuan rencana tata ruang kabupaten meliputi 3 hal, yaitu pertama, rencana tata ruang wilayah nasional dan provinsi. Dokumen ini memberikan kerangka kerja dan arahan mengenai pengaturan tata ruang di tingkat nasional dan provinsi. RT RW nasional dan provinsi menetapkan kebijakan dan strategi yang harus diikuti oleh kabupaten dalam pengelolaan tata ruangnya. Selanjutnya yaitu kedua, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang. Merupakan panduan teknis yang menjelaskan prosedur, kriteria, dan standar yang harus dipatuhi dalam penyusunan dan implementasi rencana tata ruang wilayah kabupaten. Pedoman ini membantu dalam menyesuaikan kebijakan nasional dan provinsi dengan kondisi lokal kabupaten. Selanjutnya dan terakhir yaitu ketiga, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dokumen ini mencakup visi, tujuan, dan strategi pembangunan wilayah kabupaten dalam jangka panjang. Rencana ini biasanya mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan terencana di tingkat lokal. Dalam penyusunan rencana tata ruang kabupaten, ada banyak permasalahan khusus yang harus diperhatikan dalam memastikan keberlanjutan dan efisiensi pembangunan lahan. Salah satu permasalahan khusus yang sangat penting adalah urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Urbanisasi, banyaknya kabupaten yang mengalami peningkatan urbanisasi yang cepat, terutama di daerah yang dekat dengan kota-kota besar dan pusat ekonomi yang cukup pesat. Hal ini menyebabkan pemerluasan pemukiman yang tidak terkendali dan masalah infrastruktur. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menambah tekanan pada layanan publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Keselarasan pembangunan kabupaten atau kota juga harus diwujudkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, keselarasan pembangunan kabupaten atau kota memang harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup mengacu pada kapasitas lingkungan untuk mendukung aktivitas manusia tanpa mengalami kerusakan. Sementara daya tampung adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap dampak dari aktivitas tersebut. Dengan memperhatikan kedua aspek ini, kita dapat memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem serta kualitas hidup masyarakat di masa depan. Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota RT RWK mempunyai jangka waktu 20 tahun dan ditinjau setiap 5 tahun sekali. Akan tetapi peninjauan tersebut dapat dilakukan sebelum 5 tahun apabila bencana gempa dan tsunami yang menghancurkan kota. Adapun tujuan jangka panjang daerah atau RPJPD, Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan provinsi. Rencana atau ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, pengandalan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten dan penata ruang kawasan strategis kabupaten. Apa itu perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota? Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten
yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional. Nah, apa yang dimaksud dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah? Jangka panjang daerah adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah. Pembangunan suatu dalam jangka waktu 20 tahun. Pembangunan jangka menengah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dan melaksanakan pembangunan 5 tahun. Fasilitas dan infrastruktur sangat penting untuk menjalankan fungsi kota sebagai pusat pelayanan sosial, ekonomi, dan pusat pertumbuhan wilayah. Contohnya seperti pelayanan sosial, pelayanan ekonomi, dan pertumbuhan wilayah. Dengan fasilitas dan infrastruktur yang sangat memadai, kota dapat berfungsi secara efektif sebagai pusat pelayanan sosial, ekonomi, dan pusat pertumbuhan wilayah yang pada gilirannya mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan kekuasaan kepada daerah atau kota untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan lokalnya sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta memberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Otonomi daerah juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah dan mempertimbangkan keberagaman karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan geografis di Indonesia. Pada perencanaan wilayah kota terdapat beberapa tambahan seperti penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau, serta prasarana dan sarana perjalanan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak hanya untuk kepentingan daerah kabupaten kota. Tentu pembangunan daerah melalui perencanaan tata ruang kabupaten kota tetap dalam kerangka pembangunan wilayah provinsi dan nasional. Jadi itu tadi dia sedikit penjelasan dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.